Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok kelas 9D izin menjelaskan tentang tutorial pengukuran waktu kerja menggunakan aplikasi ProTime Estimation. Eh, Sebelumnya kami memperkenalkan diri dari kelompok PPSK 9D yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dewi Aziza dengan NIM 2210932005. Saya Felisa Putri Hadi dengan NIM 2210932015. Saya Aulia Rizky dengan NIM 2210933004. Saya Lala Fitri Ramadhani dengan NIM 22109334. Baiklah, selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan pengukuran waktu kerja proses pembungkusan soto dari UMKM Soto Paru Rasa menggunakan metode pengukuran secara tidak langsung yaitu menggunakan software part-time estimation. Berikut penjelasan apa itu aplikasi software part-time estimation oleh Aulia Rizky yang akan dijelaskan oleh Aulia Rizky. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi ProTime Estimation. Nah, aplikasi ProTime Estimation merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk serangkaian tugas yang harus dilakukan oleh operator. ProTime Estimation menghitung standar waktu tugas melalui metode stopwatch, melalui standar waktu yang telah ditentukan atau integrasi unik dari kedua metode tersebut. ProTime Estimation memungkinkan pengguna untuk melakukan 3 jenis tadi waktu yang berbeda, yaitu calculate, estimated, dan observe. Saya kembalikan kepada Dewi Aziza. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ProTime Estimation. Yang pertama yaitu ada file. Pada bagian file ini kita bisa membuka atau membuat dokumen baru seperti new dan open. Selanjutnya yaitu pada bagian edit, kita bisa mengedit memotong dengan fitur cut, menyalin atau mengcopy dokumen dengan fitur copy, serta menempelkan dokumen pada paste. Selanjutnya yaitu pada tools. Pada tools kita tekan pada bagian option yang akan menampilkan seperti berikut ini. Pada bagian option ini terdapat beberapa fitur yang di mana kita bisa mengatur time standard rating. Seperti yang dapat kita lihat di sini time standar rank bisa kita pilih terserah seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu bagian time precision itu terserah berapa yang kita inginkan. Seperti BIMOS, MTM, MTM1 dan lain-lain. Seterusnya yaitu pada bagian time unit itu seperti apa yang kita inginkan misalnya dalam waktu, menit atau jam ataupun hari. Selanjutnya pada bagian bawah kiri di laborating kita bisa memilih laborating itu sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu pada allowance juga kita bisa mengatur personal, spesial, basic, and footage dan variable footage. Selanjutnya yaitu pada bagian kanan kiri putih sebelah dokumen. Pada bagian ini terdapat ID yang biasanya kita berikan nama judul kelompok dan time unit biasanya bisa kita memilih dalam waktu jam, menit ataupun hari dan lain-lain. Terusnya pada bagian deskripsi atau remarks itu bisa kita buat ataupun tidak kita buat. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang simulasi pengukuran waktu kerja yang akan dijelaskan oleh Felicia. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan video dari pengamatan kita selama ini. Yang pertama itu ada task, kita ke task terlebih dahulu. Lalu di sini ada description. Description itu kita memasukkan elemen-elemen kerja apa saja yang dilakukan oleh penjual tersebut. Setelah kita masukkan semua elemen yang dilakukan, selanjutnya kita
ke observe time. Yang pertama itu tadi kan kita sudah memasukkan elemen-elemen kerja yang akan dilakukan. Selanjutnya itu kita ingin memasukkan waktu kerjanya ke dalam tas tadi. Caranya yaitu yang pertama kita s- screen record dulu, kita masukkan dulu videonya, kita add, lalu nanti kita pilih video yang ingin dimasukkan. Lalu kalau sudah di-add videonya akan muncul seperti ada di layar. Lalu di sini contohnya kita akan melakukan elemen kerja yang terakhir yaitu mengikat plastik bagian atas. Mengikat plastik bagian atas ini cara memasukkan waktunya yaitu yang pertama kita record terlebih dahulu videonya, kita record lalu kita play videonya. Lalu setelah itu kita tunggu bagian kerja yang ingin kita masukkan waktunya. Seperti di sini contohnya saya ingin memasukkan elemen kerja yang mengikat plastik bagian atas. Kita tunggu terlebih dahulu mengikat plastik bagian atas. Lalu jika sudah bagian mengikat, kita klik 2 kali bagian mengikat plastik bagian atas dan kita stop videonya. Nanti otomatis waktunya akan muncul di bagian sini, di bagian observations, dan kita bisa melihat waktu-waktu dari semua elemen kerja yang telah dilakukan. Di sini kita juga di sini di bagian task itu ada VA, NVA, dan SVA. Setelah kita masukkan waktu-waktu dari video tersebut, kita akan menentukan VA, NVA, dan SVA. Pada elemen kerja tersebut, kita klasifikasikan bagian ketiga ini. VA merupakan aktivitas yang memberikan nilai langsung atau nilai tambah kepada produk. Sedangkan NVA merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai langsung atau nilai tambah kepada produk atau waktu pemborosan. SVA merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, tetapi masih diperlukan untuk menjalankan proses secara efisien. Lalu di sini kita menggunakan SVA. Yang pertama itu saya contohkan salah satu elemen kerjanya yaitu mengikat plastik bagian atas. Yang pertama itu kita klik dulu VA ini 2 kali, terus nanti akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita kategorikan yang mengikat plastik bagian atas tadi itu termasuk kategori yang mana. Di sini kita mengkategorikannya itu screwing atau fastening. Lalu setelah kita menentukan kategori dari kegiatan tersebut, kita copy waktu yang ada di sini, copy dari waktu total time remaining, kita copy, lalu kita pindahkan waktu dari total time remaining tadi ke dalam screwing tersebut. Lalu kita klik OK. Klik OK nanti waktunya akan muncul di bagian sini. Di sini kita juga akan menentukan operatornya. Kita bisa mengedit operatornya. Di sini nama pekerjanya sudah terlihat namanya. Terus habis itu kita masukkan allowance-nya juga bisa diatur. Ada personal, ada basic fatigue, variable fatigue, dan special. Ini kita bisa atur sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Setelah kita menyesuaikan ini semuanya, kita lanjut ke calculated time. Di calculated time itu kita di bagian sebelah kiri ini ada beberapa elemen kerja yang dilakukan oleh penjual. Lalu di sini kita menggunakan metode BIMOS, yaitu di sini kami menggunakan BIMOS Body Motions. Di BIMOS Body Motions karena di sini kita menggunakan seat or stand yang simple dengan angka 712 karena penjual di sini saat membungkus itu berdiri dan hanya menggerakkan badannya, tidak melakukan aktivitas yang lainnya. Lalu di sini penjualnya membungkus menggunakan tangan kanan
dan di sini kita menggunakan SVA. Sama seperti bagian sebelumnya, kita menggunakan SVA dan lalu klik 2 kali di bagian VA, dan di bagian eh, penentuan elemen kerjanya kita menggunakan screwing. Kita copy di bagian total time remaining. Lalu setelah kita menentukan bagian elemen kerjanya, kita klik OK. Dan di sini sudah langsung terlihat di bagian VA, NVA, dan SVA-nya. Lalu selanjutnya, pada elemen selanjutnya itu kita tentukan penjualnya menggunakan tangan kiri, tangan kiri atau tangan kanan. Di sini kami dominan menggunakan tangan kanan, tetapi di sini kita menggunakan eh, dua dua tangan, yaitu kiri dan kanan, yang dimana tangan kiri itu digunakan untuk memegang plastik bungkusan sotonya, dan yang tangan kanan itu untuk mempacking atau memasukkan bahan-bahan dari soto tersebut ke dalam plastik yang dipegang oleh tangan kiri tersebut. Lalu setelah kita menentukan tangan kiri dan tangan kanan dan menentukan VA, NVA, dan SVA-nya, kita selanjutnya setelah menentukan semua itu, maaf, di sini elemen yang kami gunakan semuanya sama, yaitu BIMOS Body Motions, karena memang di sini kami hanya melakukan pengamatan pembungkusan soto dan tidak ada kegiatan lain selain body motions. Setelah kita menentukan semua elemen yang telah dilakukan, kami di sini mempunyai 22 elemen kerja. Setelah kita tentukan itu, kita bisa langsung klik reports. Lalu di sini banyak pilihannya. Di sini kita klik time study report. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita pastikan dulu operatornya. Di sini operatornya sudah kita tuliskan di bagian observe time tadi. Dan jangan lupa dipastikan dulu di bagian time type-nya itu kita klik time standard rank. Lalu setelah kita pastikan semuanya, kita klik OK. Di sini setelah kita klik OK tadi, akan muncul beberapa diagram serta tabel dari masing-masing kategori yang telah kita lakukan berdasarkan elemen tersebut. Setelah muncul tadi diagram dan tabel-tabelnya, itu sudah selesai kita melakukan pengamatan menggunakan ProTime Estimation. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dewi Azizah. Selanjutnya, penjelasan hasil ringkasan pengukuran yang merupakan hasil dari pengamatan menggunakan aplikasi ProTime Estimation yang akan disampaikan oleh Lail. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari pengukuran menggunakan ProTime Estimation. Di sini terdapat perbedaan. Pada metode MTM kita mendapatkan waktu bakunya 7,87 detik, sedangkan pada BIMOS kita mendapatkan waktu bakunya 23,76 detik. Nah, pada pengukuran ini yang lebih efektif itu menggunakan BIMOS, karena metode BIMOS ini dapat mengeliminasi gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Sehingga pada ProTime Estimation ini untuk mengukur pengukuran waktu kerjanya lebih baik menggunakan BIMOS daripada MTM. Karena pada BIMOS ini kita dapat mengeliminasi gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Baik, sekian penjelasan dari perhitungannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian video tutorial pengukuran waktu kerja menggunakan ProTime Estimation pada UMKM Soto Parusari Rasa yang telah disampaikan oleh kami kelompok 9D. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.